Peci atau songkok sudah menjadi ciri khas bangsa di Nusantara. Kostum yang dikenakan di kepala ini banyak digemari, apalagi saat bulan Ramadan dan menjelang Lebaran seperti sekarang ini. Peci banyak dicari untuk beribadah sholat tarawih, juga ibadah lain, dan juga sholat Idul Fitri. Salah satu yang memproduksi songkok atau peci adalah para santri di Pondok Pesantren Rodotul Muhtadin, Desa Delisen, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peci dengan merek Al-Mihrab ini dibuat secara tradisional oleh tangan-tangan terampil para santri di sela-sela mengaji kitab kuning. Mereka membuat dari mulai memotong kain, membuat pola, menjahit, membordir, hingga mengemas dengan bagus. Hasil produk para santri ini tidak kalah dengan hasil produksi pabrikan karena cukup kuat, bagus, dan indah, juga menambah percaya diri pemakainya. Santri juga biasa menerima pesanan peci berlogo seperti logo pondok atau juga logo ormas seperti Ansor, NU, Banser, dan lain sebagainya. Mereka bisa mengerjakan pesanan ini sebanyak 5 kodi atau 100 biji per hari. Harga yang dipasarkan juga terhitung sangat terjangkau, yaitu Rp20.000 sampai Rp50.000 per bijinya. Habib Hozi, pimpinan pembuat songkok Al-Mihrab Pondok Pesantren Rodotul Muhtadin menyebutkan, santri pondok ini diajarkan untuk mandiri. Maka pihaknya mengajarkan untuk membuat produk yang bisa bernilai ekonomis. Salah satunya membuat songkok atau peci. Pak Hozi, Ustadz, bagaimana dengan produk peci di daerah ini nih Pak awalnya? Alhamdulillah produk songkok Al-Mihrab ini sudah berjalan yang ke-4 tahun. Dengan awal rintisan kita mengikuti pelatihan Pak. Pelatihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang kemudian kami upayakan untuk berkembang dengan pemberdayaan di pondok pesantren melalui para santri. Ini diproduksi santri betul? Iya, semua alhamdulillah ini semua santri yang bikin. Sebagai upaya inilah kemandirian ekonomi pesantren. Kalau produksinya sampai berapa ini Pak? Per hari atau per bulan? Untuk skala produksi kita bisa memproduksi dalam 1 bulan itu 40 sampai 60 kodi. Selama ini dijual kemana aja? Untuk pemasaran kami sudah mencakup wilayah mulai dari ada Cirebon, Tegal, Brebes sampai ke luar Jawa. Kalau luar Jawa itu ada yang dari Sumatera sama Ternate. Harapan ke depan Pak? Untuk harapannya tentunya kami sangat berharap bahwa unit usaha yang dikelola oleh pondok pesantren ini semakin berkembang dengan support dari para pihak, terutama dari pemerintah daerah Bapak. Sehingga betul-betul nanti harapannya kemandirian ekonomi pesantren ini bisa mencukupi untuk kesejahteraan para santrinya, para ustadznya, dan lain sebagainya. Kalau selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri, bagaimana untuk permintaan peci Pak? Alhamdulillah selama bulan Ramadan ini masih ada beberapa pesanan, meskipun kami rasa memang ada perbedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Maklum karena masa pandemi COVID. Tapi alhamdulillah pesanan masih banyak, ada yang dari luar Jawa, ada yang dari skup Jawa Tengah itu sendiri. Untuk keunggulan keistimewaan peci Al-Mihrab ini satu di kainnya Bapak. Karena kain ini kita datangkan kain impor, industrinya itu impor dari Korea kebanyakan. Dan kami memilih beberapa tipe kain yang berkualitas sehingga hasilnya pun sangat elegan, nyaman, dan halus. Ini satunya bisa berapa harganya? Kita jual ada 2 jenis yang pakai reseller, ada yang eceran. Harga mulai 20.000 sampai dengan 50.000, tergantung jenis kualitasnya. Santri diikutkan pelatihan kursus menjahit dalam pembuatan peci atau songkok. Mulai pada tahun 2017 mencoba membuat sendiri dan langsung dipasarkan. Peci yang dibuatnya mengedepankan kualitas. Kain bludru yang digunakan dari impor asal Korea. Jika disentuh tangan terasa halus dan lembut agar penggunanya dibuat nyaman. Peci juga diberi ventilasi atas, ujung depan dan belakang agar angin bisa masuk ke dalam kepala. Peci buatan para santri ini sudah banyak digunakan para tokoh, bahkan pernah mendapat pesanan dari Presiden Joko Widodo.
Peci yang nyaman dipakai ini juga dipasarkan di berbagai pelosok tanah air, seperti dari Batang, Pekalongan, Semarang, Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Selain itu juga dari luar Jawa, seperti Sulawesi, Maluku, Sumatera, dan lainnya. Sefra Bani, Batik TV melaporkan.